Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Punamasari dari kelas A13 dengan nomor NIM 22811300612, dosen pengampu Bapak Samud SHI MHI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai eksplorasi seni Cirebon. Baik, untuk pendahuluan, di sini ada Pusat Kebudayaan dan Kesenian Cirebon. Cirebon memiliki kebudayaan dan kesenian yang khas yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun Sunda. Nah, kesenian Cirebon ini dipengaruhi oleh berbagai budaya seperti Hindu, Islam, Cina, dan Eropa yang tercermin dalam batik corak, kesenian, lukisan kaca, pahatan kayu, tekstil, musik, tarian, dan masakan. Kesenian ini asli dari Cirebon, meliputi tari topeng, kesenian sintren, wayang kulit, wayang golek cepak, wayang gong, dan kesenian gambyong. Cirebon juga memiliki karakter budaya yang berbeda dengan budaya Sunda, terutama dalam jenis kesenian watak masyarakat, makanan, dan bahasa. Selain itu, Cirebon juga memiliki keraton yang hidup dan berkembang, seperti Kesepuhan Kanoman, lalu ada Kecirebonan, dan Keprabonan. Dengan demikian, Cirebon merupakan pusat kebudayaan dan kesenian yang kaya dan unik di Jawa Barat. Yang pertama itu ada wayang kulit. Wayang kulit ini adalah seni pertunjukan tradisional Indonesia yang menggunakan bayangan tokoh-tokoh yang dipahat dari kulit kerbau maupun sapi. Pertunjukan wayang kulit biasanya membawakan kisah-kisah epik seperti Mahabharata dan Ramayana, serta kisah-kisah Panji dari rohani. Tokoh-tokoh wayang kulit memiliki penggambaran sifat yang berbeda-beda dari masing-masing memiliki pesan moral. Nah, di sini ada contoh wayang kulit. Di sini ada beberapa tokoh terkenal dalam cerita wayang kulit, antara lain Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, Srikandi, Bisma, Kresna, dan Dewi Drupadi. Nah, cerita-cerita yang umum dipentaskan dalam pertunjukan wayang kulit adalah kisah-kisah epik seperti Mahabharata dan Ramayana, serta kisah-kisah Panji dan rohani. Selain itu, selama periode wali, cerita-cerita yang berasal dari Islam juga diperkenalkan ke dalam pertunjukan wayang kulit. Yang kedua itu ada wayang golek cepak. Wayang golek cepak atau wayang papak merupakan jenis kesenian wayang yang berkembang di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Berbeda dengan wayang golek Purwasunda, wayang golek cepak memiliki bentuk mahkota kepala yang rata atau dalam bahasa Cirebon disebut cepak. Nah, wayang golek cepak terbuat dari kayu dan hampir punah karena tergerus zaman. Peranannya dalam seni Cirebon adalah sebagai media dakwah Islam dan sering digelar setahun sekali di pemakaman desa untuk menghormati yang telah meninggal. Pertunjukan wayang golek cepak menggunakan bahasa Cirebon sebagai bahasa pengantar. Alat musik yang mengiringi pertunjukan wayang golek cepak antara lain keprak atau kecrek, laras peleg, gambang, gender, suling, salon, bonang, kendang, jenglong, dan lainnya. Cerita yang dipentaskan dalam wayang golek cepak tidak sama dengan cerita yang biasa disajikan dalam wayang golek Purwa maupun wayang kulit Purwa. Gaya Cirebon reporter lakon pada wayang golek cepak bersumber dari cerita menak legenda, mitos, epos Panji, dan babat Cirebon. Dengan demikian, wayang golek cepak memiliki peran yang unik dalam seni pertunjukan dan warisan budaya Cirebon. Lalu yang ketiga ada wayang wong. Wayang wong adalah seni pertunjukan tradisional Jawa yang mengambil cerita dari epik Ramayana dan Mahabharata. Pertunjukan wayang wong menggunakan manusia sebagai pengganti boneka wayang dengan kostum yang mengikuti bentuk wayang kulit. Kostum wayang wong terdiri dari mahkota, kain panjang, kain pendek, dan selendang. Nah, gerak tari dalam pertunjukan wayang wong mengikuti pola gerak wayang kulit. Dengan gerakan yang khas dan teratur, pertunjukan wayang wong juga menampilkan tari kosoal atau individu permainan di setiap jeda cerita.
Cerita yang umum diangkat dalam pertunjukan wayang wong adalah kisah-kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Selain itu, wayang wong juga menampilkan tokoh punakawan sebagai pencair suasana yang merupakan penggambaran keadaan kawula alit atau masyarakat secara umum dan abdi dalem. Nah, wayang wong memiliki peran penting dalam seni pertunjukan dan warisan budaya Jawa. Pertunjukan wayang wong dianggap sebagai ritual kenegaraan dan sarana legitimasi kekuasaan. Beberapa pertunjukan wayang wong yang masih ada saat ini antara lain Wayang Wong Bahadrata, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Sri Wedari Soekartata, dan Ngesti Pandowo di Taman Budaya Raden Saleh Semarang. Yang terakhir ini ada lukisan kaca, di mana lukisan kaca Cirebon ini adalah seni lukis di atas kaca yang diperkirakan berkembang sejak abad ke-17, seiring dengan masuknya agama Islam di Cirebon. Lukisan kaca ini berperan sebagai media dakwah Islam pada masa pemerintahan Panembahan Ratu di Cirebon. Lukisan kaca Cirebon memiliki keunikan dalam penggarapannya, dengan teknik melukis di bagian belakang kaca dan hasil lukisannya biasa dilihat dari bagian depan. Nah, pewarnaannya menganut gelap ke terang dan terang ke gelap. Pengaruh Islam menjadi ciri khas dari lukisan kaca Cirebon, seperti gambar Ka'bah, masjid, dan kaligrafi berisi ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Nah, tema cerita yang umum diangkat dalam lukisan kaca Cirebon adalah kisah-kisah keagamaan, seperti kaligrafi, gambar Ka'bah, masjid, dan tokoh-tokoh keagamaan seperti dalam cerita wayang. Lukisan kaca Cirebon juga memiliki peran sebagai penolak bala dan dipercaya memiliki nilai spiritual dalam perkembangannya. Lukisan kaca Cirebon berubah menjadi kaca seni rupa tradisional yang mengandung nilai-nilai agama dan ekspresi individu. Untuk kesimpulan dari pembahasan ini adalah Cirebon merupakan pusat kebudayaan dan kesenian yang sangat kaya dan unik di Jawa Barat. Kesenian di Cirebon mencerminkan keberagaman budaya yang memengaruhi seperti Hindu, Islam, Cina, dan Eropa, yang tercermin dalam berbagai bentuk seni seperti batik corak, kesenian, pahatan kayu, tekstil, musik, tarian, dan masakan. Terdapat beberapa kesenian khas Cirebon yang patut diperhatikan, yaitu wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca Cirebon dengan keberagaman seni dan budaya yang dimiliki Cirebon, memainkan peran yang signifikan dalam melestarikan warisan budaya Indonesia. Keunikan dan kekayaan seni ini memberikan gambaran mendalam tentang identitas dan sejarah kota Cirebon sebagai pusat kebudayaan yang memikat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.